Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ratu Maksima Special Advocate Sekjen PBB Bidang Inklusi Keuangan untuk Pembangunan, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat dan kurnia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir pada acara penutupan Pekan Fintech Nasional tahun 2020 yang bertema mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui upaya bersama digitalisasi jasa keuangan Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan kunci pada acara yang sangat penting ini. Apresiasi yang tinggi saya sampaikan pada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTEK), dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) atas inisiatif menyelenggarakan Indonesia Fintech Summit 2020 dan Pekan Fintech Nasional 2020. Pekan Fintech Nasional 2020 diselenggarakan dalam situasi pandemi COVID-19 ketika seluruh aspek kehidupan terdampak. Pandemi menunjukkan betapa tergantungnya kita terhadap teknologi digital dalam menjalankan aktivitas selama pandemi. Kita masih tetap dapat melanjutkan aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi sosial selama pandemi dengan memanfaatkan teknologi digital tersebut. Dalam bidang ekonomi, meskipun terdampak sangat parah, tapi kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan berkat bantuan teknologi. Hasil survei Bank Dunia menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital atau melakukan aktivitas pemasaran secara online mengalami penurunan lebih kecil dibanding dengan mereka yang tidak melakukan pemasaran secara online. Kondisi di atas makin menunjukkan pentingnya peran teknologi keuangan atau fintech dalam perekonomian. Karena itu, bagi pemerintah, dukungan terhadap pengembangan fintech menjadi prioritas utama saat ini maupun pasca pandemi COVID-19 nanti. Dalam kesempatan ini, saya diminta untuk menyampaikan sambutan kunci dengan topik inovasi fintech syariah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Tetapi selain mendiskusikan topik tersebut, saya juga ingin menyampaikan pandangan saya terkait pengembangan fintech secara keseluruhan. Karena ini merupakan kesempatan yang baik dan mengingat pentingnya forum ini. Menurut saya, inovasi fintech syariah sangat penting karena menyangkut pemanfaatan fintech dalam aktivitas ekonomi dan keuangan syariah nasional. Dengan potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang demikian besar, maka diperlukan sarana teknologi keuangan serta proses digitalisasi transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saya gembira karena hal ini telah direspon dengan baik oleh para pelaku fintech. Berbagai layanan fintech syariah juga telah tersedia, baik itu pembayaran, pinjaman, maupun investasi yang berbasis syariah. Layanan ini selain juga mengikuti prinsip syariah, juga cukup kompetitif. Layanan pembayaran yang disediakan fintech syariah juga termasuk layanan dalam penyaluran zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Dalam bentuk yang lain, beberapa pelaku penyedia penjualan online juga membantu menyediakan fitur syariah untuk membantu masyarakat mencari produk-produk halal secara lebih mudah. Selain itu, para pelaku fintech juga telah secara aktif terlibat
dalam beberapa inisiatif, termasuk dalam membantu pengembangan UMK berbasis syariah dalam perluasan akses pasar serta pengembangan kapasitas transaksi. Apa yang ditunjukkan oleh pelaku fintech tersebut dengan perkembangan dan inovasi produknya menjadi pendorong terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. Melalui pemanfaatan fintech akan mendorong semakin banyak masyarakat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Hadirin yang saya hormati, saya mencermati perkembangan industri teknologi keuangan Indonesia dengan seksama dan saya sangat gembira karena perkembangannya sangat pesat dalam 4 tahun terakhir. Penyelenggaraan fintech yang berbadan hukum di Indonesia mencapai hampir 500 penyelenggara fintech dalam berbagai bentuk dan layanan. Perkembangan ini tentunya sangat signifikan karena pada tahun 2016 hanya sekitar 24 penyelenggara fintech berbadan hukum yang terdaftar. Perkembangan pesat dari industri teknologi keuangan juga ditandai dengan semakin bervariasinya model bisnis dan solusi teknologi keuangan. Saya mencatat setidaknya terdapat lebih dari 23 model bisnis yang tersedia, termasuk dalam bentuk layanan pembayaran digital, digital payment, layanan pinjaman digital, digital lending, layanan pengumpulan dana secara digital, digital capital raising, yang salah satu bentuk populernya adalah crowdfunding, layanan asuransi berbasis teknologi insurtech, layanan manajemen investasi berbasis teknologi wealthtech, serta layanan pengumpulan informasi pasar, market, provisioning. Dengan berkembangnya model bisnis dan solusi teknologi keuangan tersebut, membuat masyarakat memiliki banyak pilihan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, berkat layanan pembayaran digital, kita dapat melakukan transaksi pembayaran tagihan seperti pembayaran premi BPJS Kesehatan ataupun rekening listrik dengan sangat mudah melalui platform pembayaran digital. Melakukan transaksi apapun sekarang hanya berjarak satu sentuhan jari atau one touch away berkat kehadiran teknologi keuangan digital ini. Model bisnis digital, lending maupun peer-to-peer P2P, lending mampu menjadi alternatif bagi masyarakat dan UMKM untuk mendapatkan dana. Dua model bisnis fintech lending ini dapat menjadi solusi praktis bagi UMK yang membutuhkan modal usaha dengan cara yang relatif mudah dan praktis. Tanpa teknologi seperti ini, kita tidak dapat membayangkan bahwa pinjaman modal dapat diperoleh hanya dengan menggunakan smartphone atau tablet. Model bisnis lainnya seperti layanan asuransi juga demikian. Membeli asuransi menjadi semudah berbelanja online. Model bisnis layanan manajemen investasi juga demikian. Sebagai contoh, kita bisa melakukan transaksi pembelian emas dengan harga pasar hanya melalui smartphone dan tanpa perlu menyimpan fisik emas tersebut. Berkat berbagai inovasi dan model bisnis tersebut, adopsi fintech dalam masyarakat juga berkembang pesat yang ditandai oleh beberapa indikator. Salah satunya adalah jumlah e-money. Sebagai contoh, jumlah e-money di Indonesia pada bulan September 2020 bertumbuh 68% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019 dengan total jumlah transaksi mencapai 144 triliun. Hal ini menunjukkan peningkatan yang pesat dalam pemanfaatan fintech pembayaran.
Padahal kita semua sedang menghadapi situasi krisis akibat pandemi COVID-19. Yang menarik, pada bulan April 2020 ketika pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB tahap pertama, ketika masyarakat sebagian besar tinggal di rumah, nilai transaksi uang elektronik justru menunjukkan angka tertinggi senilai 17,55 triliun. Fakta ini menunjukkan bahwa fintech, pembayaran, mampu membantu masyarakat serta UMK dalam bertransaksi di tengah penerapan PSBB tersebut. Selain itu, akumulasi pembagian pinjaman yang dilayani oleh penyedia fintech lending pada bulan September 2020 juga telah mencapai 128,7 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 29 juta akun peminjam. Hal ini juga secara tidak langsung dapat menunjukkan bahwa layanan pinjaman melalui fintech lending dapat membantu menyediakan likuiditas bagi masyarakat dan juga UMK selama pandemi COVID-19. Perkembangan menarik juga dapat kita lihat dari sisi tersedianya akses jasa keuangan bagi masyarakat. Sejauh ini terdapat lebih dari 5 juta agen fintech yang menyediakan akses pada jasa keuangan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sehingga semakin mendorong inklusi masyarakat terhadap layanan keuangan. Hal ini tentu sangat berperan positif dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya turut memperkuat ekonomi nasional. Atas semua perkembangan yang menggembirakan tersebut, saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh pelaku industri fintech nasional. Saya juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi Bank Indonesia dan OJK yang telah mampu mendorong perkembangan fintech di tanah air dengan sangat baik. Saya melihat dan menyaksikan kerja keras Bank Indonesia dan OJK selama ini. Oleh karena itu, atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadirin yang saya hormati, perkembangan industri fintech tanah air yang pesat tersebut tentunya sangat menggembirakan. Namun setiap perkembangan selalu datang dengan konsekuensi, karena layanan teknologi keuangan ini melibatkan dana masyarakat serta memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, maka terdapat risiko yang harus dimitigasi. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Karena itu, pelaku fintech juga harus memperkuat tata kelola penyelenggaraan layanan. Aspek keamanan teknologi perlu terus disempurnakan. Selain itu, edukasi pemanfaatan layanan secara prudent dan rasional kepada masyarakat juga harus dilakukan. Saya ingin mengingatkan bahwa layanan fintech sama seperti layanan keuangan lainnya merupakan bisnis yang berbasis kepercayaan. Karena itu, menjaga kepercayaan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Dalam memitigasi risiko, peran regulator juga tentu sangat penting. Karena itu saya mengharapkan agar Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan dapat menjalankan perannya secara optimal untuk memastikan penyelenggaraan layanan teknologi keuangan ini berjalan dengan baik. Meskipun demikian, saya juga mengharapkan agar BI dan OJK juga tetap adaptif dan proaktif terhadap perkembangan teknologi seperti yang selama ini telah ditunjukkan. Jangan sampai teknologi yang berkembang pesat tidak disertai dengan penyediaan regulasi yang memadai. Regulasi harus mampu menjadi katalisator terhadap berkembangnya teknologi dan tidak seharusnya menjadi penghambat perkembangannya. Hadirin yang saya hormati, salah satu peran penting layanan teknologi keuangan adalah membantu pemerintah
dalam menyediakan teknologi untuk penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan. Hal ini sangat penting untuk memastikan kesuksesan penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Saya gembira karena salah satu hasil penting dalam penyelenggaraan Pekan Fintech Nasional 2020 ini adalah peluncuran rekomendasi kebijakan yang disiapkan bersama oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP 2K bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTEK) yang merekomendasikan pemanfaatan fintech dengan autentifikasi biometrik wajah sebagai solusi penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah. Saya mengharapkan Bank Indonesia dan OJK dapat membantu pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi fintech biometrik wajah ini sesuai dengan perannya sebagai regulator. Saya harapkan bantuan pemerintah tetap disalurkan melalui rekening bank penerima manfaat, tapi proses transaksi di merchant atau toko dilakukan menggunakan aplikasi fintech dengan autentifikasi biometrik wajah. Hadirin yang saya hormati, layanan teknologi fintech atau fintech merupakan hasil dari inovasi pemanfaatan teknologi digital. Inovasi dan teknologi merupakan dua kekuatan utama dalam memenangkan persaingan. Karena itu, kita semua harus secara serius mendukung pengembangan fintech ini, bukan hanya untuk fintech itu sendiri, juga bukan hanya untuk memperkuat layanan keuangan, tapi lebih dari itu sebagai sarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemanfaatan fintech dapat mendorong pertumbuhan UMK, juga mendorong pertumbuhan industri ekonomi kreatif, pariwisata, dan jasa lainnya. Dengan demikian, fintech berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 serta mendukung pertumbuhan ekonomi setelahnya. Kita juga melihat dan mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia dalam melakukan transformasi digital pada sistem pembayaran sesuai dengan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Digitalis sistem pembayaran ini berperan sangat penting dan strategis untuk mendukung transformasi digital ekonomi dan keuangan Indonesia sebagai bagian dari kebijakan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 91,3 juta penduduk dan 62,9 juta UMKM yang belum atau masih sedikit memanfaatkan layanan keuangan. Melalui berbagai inisiatif tersebut, kita melihat besarnya potensi sistem pembayaran digital modern untuk membawa kelompok masyarakat dan usaha tersebut terhubung dengan bank dan fintech, sehingga dapat memperoleh berbagai layanan keuangan yang bermanfaat seperti tabungan, kredit, investasi, dan asuransi. Khusus untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, peran fintech juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil syariah, misalnya, fintech dapat mendukung penguatan peran institusi keuangan mikro syariah. Selain itu, fintech juga dapat mendorong penciptaan usaha-usaha syariah baru. Dalam skala yang lebih luas, pemanfaatan fintech bagi pelaku usaha syariah, skala mikro dan skala kecil, dapat mendorong mereka agar bagian dari rantai nilai industri halal global untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat. Bagi masyarakat, pemanfaatan fintech memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, baik itu transaksi, investasi, maupun layanan keuangan lainnya.
Semakin banyak keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara langsung, berdampak pada perbaikan ekonomi dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Menutup sambutan ini, saya ingin mengingatkan kita semua untuk senantiasa mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Pandemi ini masih jauh dari selesai. Karena itu pastikan kita selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan untuk memutus penyebaran COVID-19. Hanya dengan itu kita dapat mempercepat upaya untuk keluar dari krisis yang kita hadapi saat ini. Di akhir sambutan ini, saya mengucapkan selamat pada Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, pimpinan Asosiasi Fintech Indonesia, pimpinan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, pimpinan dan manajemen perusahaan penyedia layanan fintech, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pekan Fintech Nasional 2020 ini. Acara ini telah berlangsung dengan sukses dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teknologi keuangan di tanah air. Saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai setiap ikhtiar yang telah dan sedang akan kita lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.